Mari kita sama. Amin. Kasih tos dulu ke layarnya masing-masing. Tos. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita semua boleh hadir di sini. Kita mau terus tunjukkan rasa ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus maha baik untuk setiap kita. Karena ketika kita sakit, Tuhan ada untuk menyembuhkan kita. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan hadir untuk menolong kita. Asal kita percaya di dalam nama Yesus. Tidak ada satu perkara yang tidak dapat kita selesaikan. Mari kita puji dan sembah Dia dan katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya dipuja, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya, haleluya, yes, amin. Soraklah, haleluya, hey, hey, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, hey, hey, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, hey, hey, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, hey, hey, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan dulu. Yes. Haleluya, praise the Lord. Saat ini kita mau lebih lagi mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan melalui hambanya akan wartakan firman-Mu hari ini. Oh, pakai hamba-Mu Tuhan secara luar biasa. Karena Engkau Allah yang maha luar biasa. Kami percaya bersama hamba-Mu akan wartakan firman hari ini. Kami sama-sama menerima berkat yang sama. Berkat sukacita damai sejahtera. Bahkan sang sakit sudah dipulihkan. Yang beban berat Tuhan sudah tolong. Yang dalam kesusahan Tuhan sudah campur tangan. Dan beri kebahagiaan. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita mau angkat satu pujian lagi untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Bapa kita, oh terima kasih Bapa karena Engkau teramat mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihiku. Yes. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Engkau Bapa yang mengajariku. Terima kasih Bapa. Melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang
baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Oh, sebab kau Bapakku yang baik, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bu Biona ya. Luar biasa. Silakan Pak Luski. Iya, terima kasih. Bu Biona. Ya, terima kasih Bu Elia. Terima Ya. kasih juga Bu Biona nih. Suaranya keren Ya. kan habis nih. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum masuk kepada firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dulu. Kita berdoa kepada Tuhan. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada saya Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, yaitu isi hatimu Tuhan Yesus Kristus di dalam kebaktian tubuh Kristus ilahi ini Tuhan. Kiranya Tuhan urapi mulut, bibir, dan lidahku Tuhan, supaya firman yang disampaikan ini Tuhan benar-benar yang keluar dari Engkau Tuhan Yesus Kristus dan sesuai dengan isi hatimu Tuhan, supaya firman-Mu yang penuh kuasa ini juga dapat memberkati teman-teman yang ada di sini Tuhan, yang mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati juga teman-teman yang di sini juga Tuhan, kiranya Engkau membuka hati mereka, pikiran mereka Tuhan, sehingga firman-Mu yang masuk ke dalam hati mereka itu tumbuh, tertanam dan tumbuh di dalam hati mereka Tuhan. Pimpin saya dari awal sampai akhir Tuhan di dalam penyampaian firman ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan terpujilah namamu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saya mau share screen ya Bu Elia ya. Oh, iya sebentar ya. Kak, mau itu ini kali gimana Kak? Mau screen gimana sih? Bisa? Oke, udah Pak. Bisa. Ya, silakan Pak. Ya. Bentar, Bu. Oke. Ya, jadi ini terlihat ya screen Bu Elia ya. Ya, ada. Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang melalui Ibu Elia ini memberikan saya kesempatan untuk men-share firman Tuhan di ibadah online ini Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya juga bukan seorang pendeta, saya juga bukan seorang evangelis, tapi hanya seorang anak yang mencintai firman Tuhan, anak yang terus merenungkan firman Tuhan. Jadi pembahasan kita saya ini lebih kepada bahasa sehari-hari, tidak ada istilah-istilah teologi dan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti saja. Nah, tema yang diangkat malam ini yang judulnya adalah, atau nggak, temanya adalah Love, Faith, and Pray. Ya, saya suka dengan visual ini. Ini setelah saya pikir waktu saya membuat apa namanya slide ini, saya menemukan suatu gambar di mana ada seorang duduk di atas batu karang yang teguh. Saya jadi seakan-akan gambar ini berbicara kepada saya bahwa sebenarnya batu karang yang teguh ini adalah landasan firman Tuhan. Dan kemudian ombak itu tidak akan bisa menghancurkan batu karang tersebut. Ya, kita menganggap bahwa ombak itu adalah suatu permasalahan-permasalahan dunia yang kita hadapi. Jadi kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, kita pasti teguh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup ini. Nah,
dulu ada suatu film yang bernama kalau nggak salah tuh Eat, Pray and Love yang dibintangi oleh Julia Robert yang kalau nggak salah mainnya di Bali. Tapi ini judulnya hampir sama yaitu Love, Faith and Pray. Tapi ini tentunya akan dibintangi oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, untuk slide berikutnya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan love, faith, and pray? Love ini bukan berarti saya ingin menceritakan love ini bukan berarti kita mencintai seseorang, mencintai manusia seperti kayak pacaran, atau bukan seperti itu. Tapi love ini artinya kita di sini yang saya maksudkan adalah mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan ini dapat menghasilkan suatu iman, atau membuat iman kita bertumbuh dan menjadi iman yang kuat dan menjadi iman yang benar. Dengan iman yang benar ini, kita dapat menyatakan menjadi suatu pernyataan yang hidup di dalam doa-doa kita. Jadi tema ini diangkat sebenarnya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam tantangan hidup yang sekarang ini, yang ada di dalam itu mungkin ada kesulitan, ada kesusahan, ada permasalahan, ada kelelahan dan kesakitan, mungkin ada fitnah dan sebagainya, dan banyak hal lagi negatif-negatif yang lainnya. Terkadang kita sebagai orang percaya kita lupa bahwa sebenarnya kita memiliki kekuatan yang dapat mengatasi semuanya itu. Dan manusia rohani kita sebenarnya harusnya mesti kuat. Maka dari itu kita harus terus bersekutu dengan Tuhan dan merundukkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mencintai firman Tuhan, Tuhan mencintai Yesus itu. Kita juga harus mencintai firman Tuhan karena ada beberapa yang teman-teman saya gitu. Dia menceritakan mengenai Yesus. Dia bilang dia cinta kepada Yesus, tapi dia tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan. Sedangkan di Yohanes 1 ayat 14, Yohanes di 1:14, Yohanes berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau kita lihat agak aneh kalau misalnya kita mencintai Tuhan Yesus tapi kita tidak mencintai firman-Nya. Itu merupakan satu kesatuan karena Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri, firman yang menjadi manusia gitu. Nah, kita bukan hanya mengetahui Tuhan Yesus hanya sebagai juru selamat. Kalau dulu saya berpandang Tuhan Yesus hanya sebagai juru selamat, lahir di Bethlehem, terus kemudian mati di kayu salib, menebus manusia dari dosa-dosa dan bangkit kembali, dan sekarang ada di surga. Dulu pemikiran saya hanya sebagai itu gitu. Tapi kita sebenarnya harus mengenal lebih jauh lagi ya. Kita mengenal pribadinya, kita mengenal kehendaknya, kita mengenal isi hati Tuhan. Karena melalui itu firman Tuhan Yesus Kristus adalah kita tahu melalui itu kita akan menjadi kuat karena firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan lebih jauh lagi, kita bukan hanya mengenal firman Tuhan, kita bukan hanya tahu saja mengenai firman Tuhan, tapi kita minta bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena dengan demikian kita akan menjadi duta-duta Kristus, ya istilahnya, karena kalau Kristus yang ada di dalam kita, kita juga dapat menjadi berkat kepada orang lain. Dengan membaca firman Tuhan ini, maka akan lahir kekuatan karena Yesus Kristus sendiri yang akan dimanifestasikan di dalam diri kita. Jadi kita baca firman, kita tahu bahwa firman itu adalah kebenaran, jadi isi hati Tuhan, dan firman itu adalah Yesus Kristus itu yang akan masuk ke dalam kita. Jadi di dalam kita tuh tampak Yesus Kristus yang kita mengikuti teladan-teladan Yesus Kristus. Maka dari itu ada di Zakaria 4 ayat 6, maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan keperkasaan, bukan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini yang dimaksud adalah roh Tuhan yang menguasai kita, roh Tuhan yang membuat kita perkasa, roh Tuhan yang membuat kita kuat gitu di dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kekuatan kita gitu, tapi emang karena roh Tuhan itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus bermanifestasi di dalam diri kita. Nah, saya ingin menceritakan kalau bahwa dulu tuh saya sebenarnya jauh sekali dari firman Tuhan. Waktu di zaman sekolah dulu saya tidak tahu itu sebenarnya, hanya saya mengetahui bahwa tuh Yesus Kristus adalah Tuhan yang orang Kristen. Cuma berpikir seperti itu dulu, saya berpikir gitu. Dan akhirnya saya setelah bekerja saya baru mulai mengenal apa sih yang dimaksud firman Tuhan. Tapi masih itu hanya
belum banyak mengetahui, tapi hanya sekedar tahu, oh mengenal firman Tuhan. Jadi saya pergi ke gereja dan mendengarkan khotbah-khotbah daripada hamba-hamba Tuhan. Nah, di situ saya berpikir bahwa itu sudah cukup dengan mendengarkan firman dari hamba-hamba Tuhan, itu saya pikir udah cukup. Itulah bisa dapat menuntun saya di dalam hidup. Ternyata kalau kita lihat dari menurut survei dari suatu badan di Amerika yang kemudian dinyatakan apa namanya, yang kemudian disampaikan kepada gereja-gereja, kalau kita mendengarkan suatu khotbah di gereja gitu, terus berapa banyak kita bisa menangkap firman Tuhan di situ? Ternyata menurut survei kita hanya dapat 2%. Jauh sekali dari 100%. Hanya 2% kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja, terus kemarin kita keluar dari gereja, kemudian mungkin baru 1 jam, 2 jam kita lupa. Gitu. Itu menurut survei. Dan bagaimana kalau kita mendengarkan firman Tuhan, terus kemudian kita catat, kan kadang-kadang di gereja suka kasih selembaran, terus inilah pokok-pokok, terus kemudian kita tulis dan kita catat gitu. Nah itu kita catat, kita take a note, terus kemudian kita bawa pulang dan kita renungkan itu firman Tuhan. Itu menurut survei itu yang kita bisa menangkap isi hati Tuhan atau nggak bisa menangkap firman itu adalah sebanyak 4%. Jadi jauh sekali dari yang dibilang 100% itu, kita hanya mendapat 4% gitu. Ternyata waktu saya bilang tadinya itu udah cukup, ternyata itu belum, jauh sekali dari situ. Jadi yang sebenarnya adalah kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita merenungkannya setiap hari. Apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin katakan di dalam firman itu? Kadang-kadang Tuhan memberikan suatu pewahyuan, kadang kita Tuhan ingin mengatakan apa kepada kita selalu melalui dari firman-Nya. Karena itu ya itu firman Tuhan, itulah firman yaitu Yesus itu sendiri. Dan kalau kita baca setiap hari, persentasenya menjadi 40%, kira-kira menjadi 40%, menurut survei 40%. Tapi bagi saya itu baik karena itu lebih bagus daripada yang 4% gitu. Jadi 40%, kalau kita baca setiap firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, terus kemudian kita nyanyi dan pujian penyembahan, itu kita bisa menangkap firman Tuhan itu 40%. Bagaimana yang 60%-nya lagi? 60%-nya lagi adalah kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi 40% adalah kita mengenal firman Tuhan, kita melakukannya dengan 60%. Jadi 100%. Nah, jadi baru saya mengerti bahwa sebenarnya betapa pentingnya itu adalah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini sebenarnya mesti memberikan makanan rohani kepada diri kita, dalam diri kita sendiri. Karena firman Tuhan itu yang hidup, sehingga perjalanan hidup kita ini selalu dituntun oleh Roh Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini adalah firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita lihat ini lentera atau kita di sini dia bilang adalah pelita. Pelita itu adalah suatu bola bundar yang bercahaya, tapi dia hanya menerangi sejauh di mana kita melangkah. Jadi ada bukan lampu sorot yang istilah menyoroti dari sampai ke ujung jalan, tapi kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang memberikan penerangan kepada kita setapak demi setapak. Kenapa begitu? Karena kalau kalau kita sebentar, saya matikan TV itu. Maaf, tadi TV-nya nyala. Nah, kalau kita berjalan tanpa istilahnya mengikuti istilahnya lampu sorot itu, mungkin kita akan meninggalkan Tuhan karena kita akan berlari kepada tujuannya. Tapi kalau kita berjalan dari setapak demi setapak, pelita itu akan menerangi kita di sekitar kita. Jadi kita melihat akan lebih peka lagi kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, makanya itu firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman itu adalah suatu kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita jauh dari firman Tuhan, kita melangkah tanpa pelita yang ada yang menyala menerangi ini, tentu kita hidup dalam kegelapan. Artinya dalam kegelapan itu kita tertinggal, kita tidak bisa menguasai keadaan,
dan akhirnya kita tenggelam akan permasalahan dunia. Nah, saya juga punya teman, sebenarnya ada kesaksian juga dari teman. Nah, teman ini dulu teman saya ya. Dia adalah seorang yang taat ke gereja. Setiap minggu ke gereja. Dia memiliki dulu dia cerita bahwa dia mengikuti sekolah Alkitab. Itu kalau nggak salah dia ceritanya aduh lupa saya, di Petamburan. Dan sekolah Alkitab di situ. Terus kemudian orang tua dari teman saya ini ingin anaknya ini menjadi seorang evangelis atau menjadi seorang pendeta. Nah, tapi setelah dia lulus dari sekolah itu, kemudian dia bekerja, dan kemudian dia lupa akan hal itu. Jadi istilahnya dia tidak bergaul lagi dengan firman. Terus kemudian dia berteman dengan teman-temannya, dia adalah orang-orang yang bukan orang percaya. Terus kemudian di lingkungannya juga lingkungan yang istilahnya bukan yang menjauh dari firman Tuhan. Nah, jadi setiap dia ada masalah, dia selalu menceritakan itu kepada teman-temannya. Dan setahu saya setelah dia menceritakan ke teman-temannya, jadi teman-temannya memberikan suatu nasihat kepada dia, kayaknya sih ini orang tua kamu yang salah nih. Sebenarnya kamu bisa mengatasi orang tua kamu. Kalau orang tua kamu bilang seperti ini, kamu jawab, oh ya seperti ini gitu. Jadi semacam yang menjauhkan dia tuh dari orang tua atau enggak. Jadi yang tadinya firman yang ada di dalam diri dia tuh kemudian semakin lama semakin mengecil, terima nasihat dari teman-temannya yang mempengaruhi dia. Akhirnya nggak lama, saya kemarin setahun lalu kalau saya dengar bahwa dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, dia menikah dengan orang itu, dan sampai sekarang ini saya tidak tahu di mana, tapi saya dengar adalah dia udah menutup mata hati terhadap firman Tuhan gitu. Saya hanya bisa mendoakannya saja. Dan kemudian juga ada teman saya satu lagi juga gitu. Dia juga mengerti firman Tuhan. Dia tahu sejarah-sejarah kekristenan dia dari Rom dari dari Rom, terus dia menyebar sampai bisa sampai ke Indonesia. Terus kemudian dia tahu istilahnya orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal di dalam sejarah tersebut. Dia suka tukar firman kepada saya. Demikian juga setelah saya ketemu dengan dia datang ke saya sehari sebelum dia nikah. Dia datang ke saya, dia bilang, Rizky, saya besok akan menikah. Oh, saya kaget gitu. Karena menikah dengan siapa? Kok nggak bilang-bilang gitu? Ya, saya menikah dengan orang yang bukan orang percaya. Kan saya kaget. Saya pikir kita dulu sharing firman, kita berbicara mengenai betapa besarnya Tuhan. Tetapi Anda sekarang udah memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Dia bilang ke saya, ya dia bilang minta maaf. Karena kalau misalnya dia kasih tahu ke saya sebulan sebelumnya, mungkin ada suatu paksaan dari saya untuk tidak tidak melanjutkan eh, pernikahan itu gitu. Tapi akhirnya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang ya sudah, saya hanya bisa bantu dengan doa. Saya juga nggak mau menghakimi. Saya bisa bantu dengan doa. Suatu saat juga nanti dia akan kembali ke jalannya Tuhan. Nah, itu adalah suatu cerita mengenai firman itu datang. Firman itu masuk ke dalam diri kita, yang tidak tertanam dalam diri kita dan tidak tumbuh, dia hanya melewatkan saja. Jadi permasalahan-permasalahan dalam hidup dia tuh dia tidak melihatnya dari perspektif Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita belajar di sini. Saya di sini juga bukannya tahu banyak mengenai firman Tuhan, tapi saya juga untuk mendisiplinkan diri bahwa kita mesti mulai dari sekarang untuk minta bantuan pimpinan Roh Kudus supaya juga kita mengerti apa sih firman Tuhan itu. Jadi saya juga belajar, dan setiap hari, setiap pagi, saya dengan gitar saya memuji menyembah Tuhan. Kemudian saya baca firman Tuhan maksudnya tiap hari itu saya akan terus mendisiplinkan diri. Jadi itu menjadi suatu makanan rohani saya sebelum makanan jasmani. Jadi saya mau berbicara gini bukan saya itu hebat, tapi saya masih tetap belajar dan belajar dan belajar. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bukan hanya mengetahui firman Tuhan atau mengetahui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saja, tapi kita juga harus mengenal firman-Nya lebih lagi dan lebih lagi. Dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan mengalami suatu pertumbuhan yang besar, pertumbuhan yang kuat. Kemudian dengan kekuatan iman di dalam Kristus, kita nyatakan di dalam doa, itu akan memenangkan pergumulan-pergumulan kita,
pergumulan yang kita hadapi dalam dunia ini, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang memberkati banyak orang. Nah, saya percaya juga seorang yang melakukan firman Tuhan ya, atau nggak pelaku firman Tuhan tuh pasti langkah-langkah dia dalam kehidupan dia tuh akan disertai dengan tanda-tanda mujizat di dalam hidupnya. Dan ini seperti di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Terus kemudian di Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh dan roh adalah seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau misalnya iman kita bertumbuh, kita baca firman, kita mengenal firman Tuhan, terus iman kita bertumbuh, itu ada menjadi suatu kekuatan yang membuat impossible menjadi sesuatu yang possible. Kita akan menjadi kuat dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Eh, Iman itu juga bertumbuh. Kadang-kadang kalau kita boleh menceritakan mengenai iman, saya sendiri pun kadang-kadang suka jatuh di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, karena kita juga masih belajar. Kadang-kadang saya juga melihat permasalahan dalam itu tuh lebih besar daripada apa namanya, wah saya sanggup nggak ya mengenai ini. Jadi saya melihat permasalahan itu. Kadang-kadang saya suka berperasaan begitu, dan tentu saya juga minta ampun kepada Tuhan bahwa sebenarnya saya salah hari ini sebenarnya gitu. Walaupun saya tiap hari juga baca firman Tuhan, tapi kadang-kadang iman kita juga suka jatuh. Nah, kalau kita bicara mengenai iman, teman-teman pasti mengerti bahwa iman adalah tindakan percaya sesuatu yang tidak terlihat, gitu. Nah, jadi kekuatan iman hanya dapat kita lihat di saat ujian atau nggak permasalahan itu datang. Dan permasalahan itu selalu bertolak belakang dengan harapan-harapan kita. Kita tidak bisa mengukur firman seseorang itu, firman kamu lebih kecil daripada si B. Firmanmu hanya 30%, firman si B itu lebih tinggi itu sekitar 50. Kita tidak bisa lihat itu. Tapi firman itu hanya dapat kita lihat atau kita rasakan itu ketika kita ada di dalam suatu permasalahan, di dalam suatu pergumulan, dan kadang-kadang hasilnya yang bertolak belakang dengan harapan-harapan kita gitu. Namun ada kalanya juga ya tadi ya, kita lemah. Kita akhirnya setelah kita lemah terus kemudian kita jatuh, kita melihat permasalahan itu lebih besar daripada keyakinan kita daripada iman kita. Dan kita kecewa, dengan kita tidak sadari, perlahan-lahan kita menjauh dari pelayanan dan kehidupan doa dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menjadi jauh dari situ. Nah, saya ingin mengambil suatu perbandingan saja gitu. Waktu kita masih kecil, mungkin permasalahan kita tuh hanya permasalahan di dalam sekolah. Permasalahan yang ada berteman-teman di dalam sekolah, terus kemudian kita hanya mendengar firman Tuhan itu dari orang tua. Orang tua mengasihkan suatu nasihat kepada anaknya, yaitu mengenai firman Tuhan bahwa itu Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus melindungi dan melindungi kita gitu. Kemudian kita masuk ke dalam suatu masa remaja. Nah, permasalahan ini akan lebih besar. Permasalahan ini adalah mungkin permasalahan di dalam remaja ini adalah permasalahan mengenai hubungan antara ya istilahnya dengan pacar, atau nggak hubungan dengan lawan jenis. Ya istilahnya pertemanan yang mengarah ke dunia remaja. Itu permasalahan itu timbul dari permasalahan anak kecil sampai besar, itu permasalahan itu akan terus bertambah. Kemudian saat masuk kerja, timbullah permasalahan yang lebih besar lagi. Permasalahan bagaimana ya kita dapat uh, gaji yang bisa memadai. Bagaimana kita bisa mendapat kedudukan yang di posisi yang enak di dalam perusahaan gitu. Jadi permasalahan itu terus ada gitu. Dan kemudian kita masuk ke dalam rumah tangga, kita berkeluarga. Terjadi lagi juga permasalahan itu akan lebih besar lagi dan lebih besar permasalahan. Ada permasalahan di dalam keluarga lah. Kalau suami dengan istri, itu suami dengan anak, itu terjadi permasalahan. Kadang-kadang kita lihat itu ada suatu permasalahan. Nah, bagaimana dengan iman? Iman kita yang kita hanya mendengar iman yang dari kecil hanya dari orang tua yang bilang ke kita. Kemudian remaja kita jauh dari firman Tuhan. Dari masuk kerja kita jauh dari firman Tuhan. Jadi iman kita mengenal Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhannya orang Kristen, hanya sebagai gitu. Kita tidak bertumbuh dalam situ, tapi permasalahan itu di dalam dunia itu bertumbuh gitu loh. Nah, ini yang
saya katakan ini bahwa betapa pentingnya kalau kita ini terus mengandalkan firman Tuhan dan berdiri di atas firman Tuhan. Kita harus kuat dan Tuhan mau tuh kita kuat dan tetap setia kepada Tuhan dalam mengatasi segala pergumulan. Ketika masalah itu datang, yang kita pandang adalah Tuhan itu sendiri yang telah memberikan janji-janjinya ya untuk memberikan kelegaan kepada kita. Dan semuanya itu sebenarnya kalau kita baca di dalam firman Tuhan itu semuanya ada di situ janji-janji Tuhan. Nah, itu kalau misalnya kita baca terus gitu, jadi kita akan terus memandang Tuhan lebih daripada permasalahan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Saya mengambil contoh satu, kalau kita baca firman Tuhan, di sini banyak tokoh-tokoh yang mempraktekkan imannya. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab kalau saya baca tuh banyak yang istilahnya mendemonstrasikan imannya yang akhirnya iman itu mengalahkan dunia. Saya ambil contoh satu adalah Yairus. Yairus ini eh, dia adalah kepala rumah ibadat eh, dan dia pergumulan itu sangat besar. Di saat itu adalah pergumulannya ketika anak perempuannya yang berumur 12 tahun itu sekarat, istilahnya sudah mau meninggal. Dan kalau kita sedikit mengetahui mengenai Yairus ini dia adalah orang yang sangat rohani, dialah sangat ahli di dalam firman Tuhan, dia tahu tentang firman Tuhan, dia juga melakukan nubuatan-nubuatan. Jadi kalau kita lihat di sini kepala ibadat ini Yairus ini walaupun dia pangkatnya tinggi, dia karena dia adalah suatu kepala ibadat, dia datang ke Yesus karena anaknya yang di rumah sekarat. Kita lihat lagi di sini di Markus 5. Saya tertarik akan cerita ini, maka itu saya angkat mengenai Yairus, di mana kalau kita lihat ya orang yang mempraktekkan imannya di dalam suatu pergumulan yang besar. Kita baca di Markus 5 ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Terus di ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, kalau kita lihat di sini, saya membandingkan Yairus ini adalah seorang yang terhormat karena dia adalah seorang kepala ibadat. Dia datang tersungkur di depan Yesus itu dia menanggalkan segala statusnya dia menanggalkan segala jabatannya dia di depan banyak orang dan berharap mujizat daripada Yesus. Nah, apakah Yesus langsung menjawab permohonannya dia? Dia hanya mengatakan, letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat. Ia adalah anak yang berumur 12 tahun yang sedang sekarat. Tapi di sini Yesus tidak langsung menyembuhkan seperti Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Di Matius 8 ayat 5 sampai 13 dia juga mengatakan Yesus itu langsung menyembuhkan seperti Yesus menyembuhkan hamba dari perwira, kemudian perwira itu mengatakan sepatah kata saja maka hambaku ini akan sembuh. Jadi Yesus tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh yang Yesus melakukan kepada hamba dari perwira tersebut. Nah, di sini terjadi ada gap, ada suatu kekosongan di sini. Di sini kita lihat Yesus tidak menjawab, tapi dia berjalan menuju ke rumahnya, ke rumah Yairus di mana anaknya itu berbaring yang sudah hampir mati. Dan di sini terjadi penundaan, penundaan, jadi tidak langsung gitu. Nah, di tengah jalan, setelah beramai-ramai dia masuk ke dalam kota untuk jalan ke rumah Yairus, ada di sini terpotong di 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 kitab Markus ini terpotong dari 23, 24 sampai 34 langsung terpotong dengan adanya wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia terpotong di situ dan menjamah jubahnya Yesus, dengan asal menjamah saja aku akan sembuh gitu. Nah, jadi penundaan antara
Yairus memohon dengan iman, dia memohon dengan iman di dalam pergumulannya dia. Terus kemudian ada seorang yang pendarahan, seorang wanita yang pendarahannya 12 tahun, yang juga dengan iman dia memohon kepada Yesus. Maka Yesus berbalik, ada kuasa yang yang keluar daripada. Jadi ada dua iman yang besar yang terkonek antara Yairus dengan perempuan yang sakit pendarahan itu. Nah, di sini yang terjadi adalah kenapa Yesus menyembuhkan si wanita yang pendarahan 12 tahun. Sedangkan yang meminta pertama adalah Yairus untuk dia datang. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita secara manusia kita lihat Yesus menunda. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi ketika Yesus menyembuhkan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan 12 tahun, di saat itu merupakan jaminan kebangkitan daripada anak Yairus yang 12 tahun. Jadi pas di situ sebenarnya itu tidak tertunda. Jadi pas di mana Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan itu, terjadilah jaminan kebangkitan bagi anak Yairus yang 12 tahun yang di rumahnya. Jadi sebenarnya itu waktunya bersamaan. Tapi kalau kita lihat bagi Yairus hanya melihat Yesus ini hanya menunda gitu loh. Harusnya dia menjawab permohonan dia. Itu kita lihat di ayat 35, ketika Yesus berbicara, datanglah orang keluarga dari rumah ibadah itu berkata, anakmu sudah mati, apalagi apa perlunya lagi engkau menyusahkan gurumu. Jadi sesuatu pengharapan yang dia datang kepada Yesus dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Yesus dapat menyembuhkan, seakan-akan pupus gitu loh. Jangan pupus apa harapannya dengan mendengarkan berita dari keluarganya. Tapi Yesus berkata kepadanya, bilang, jangan istilahnya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah itu, percaya saja. Nah, di sini kita lihat iman. Jadi di sini peristiwa yang penundaan itu adalah peristiwa yang pengujian terhadap imannya Yairus. Sebenarnya tidak terjadi penundaan, tapi kalau kita lihat di sini terjadi penundaan. Makanya ketika waktu Yesus berjalan datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang 12 tahun yang terbaring, yang sudah mati, tapi Yesus bilang, anak ini hanya tertidur. Karena Yesus sudah tahu, karena suatu jaminan waktu dia menyembuhkan wanita pendarahan yang 12 tahun, atau jaminan kebangkitan bagi anaknya Yairus yang 12 tahun. Jadi di sini saya melihat bahwa ujiannya imannya dari Yairus ini sungguh sungguh luar biasa gitu. Saya lihatnya di situ. Jadi ketika sungkur di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Yairus mempunyai iman yang besar, iman yang kuat. Ketika Yesus bilang jangan takut dan percaya saja, di sini imannya Yairus ini lagi diuji. Yairus tidak mengatakan bahwa Yesus, engkau menunda karena sebenarnya aku dulu ya yang memohon kepadamu. Atau enggak, dia tidak bicara bahwa kamu sih perempuan yang sakit pendarahan, gara-gara kamu mencegah menjamah Juma ini, jadi saya tidak, anakku meninggal gitu gara-gara ini. Jadi Yesus tetap diam dan dia tetap percaya kepada Yesus dan tetap fokus kepada Yesus gitu. Jadi dengan mengenal di sini dia tidak dengan mengenal, jadi dengan iman yang kuat dia Yairus ini, dengan Yairus akhirnya tidak kecewa dan fokus kepada Tuhan. Jadi Yairus ini menunjukkan bahwa iman yang kuat juga mesti disertai dengan iman yang benar. Dan Yairus memiliki itu dan dia telah mempraktekannya itu eh, di dalam peristiwa itu. Nah, ini yang mana itu sangat menarik dari saya. Jadi iman yang kuat itu disertai dengan iman yang benar ini akan menghasilkan suatu iman yang berkualitas. Sebenarnya juga itu adalah satu contoh dari Yairus, dan juga dari wanita yang pendarahan itu. Dari masih banyak tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan ini, di dalam firman Tuhan yang memiliki iman yang berkualitas. Jadi iman yang di dalam doa, dan kemudian iman itu dinyatakan hidup di dalam doa dan akhirnya menaklukkan dunia. Jadi iman yang berkualitas ini membuat hal
hal yang tidak mungkin, yang tadi yang saya katakan, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang impossible menjadi yang possible. Dengan arti kata lain, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kalau saya lihat sih ya, banyak tokoh-tokoh yang ya, kalau kita baca Alkitab itu banyak. Seperti contohnya adalah kisahnya Hana. Nah, kisahnya Hana ini, Hana berdoa dengan iman dan percaya Tuhan untuk menjawab pergumulannya dan untuk menolongnya. Dan kemudian ini menandakan bahwa Hana itu percaya dan akhirnya bernazar kepada Tuhan. Demikian juga doa Yabes. Kita tahu doa Yabes itu adalah untuk doa untuk perlindungan, untuk berkat gitu. Kemudian Daud juga untuk apa namanya, doa untuk sebelum dia melakukan suatu tindakan, sebelum berperang, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian Daniel juga demikian, dia membangun kehidupan doa. Dia pergi ke atas, dia ke lantai 3, dia berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, tapi dia sudah melakukannya setiap hari. Dia membangun kehidupan doa. Kemudian juga dengan Paulus, waktu dia di penjara, kemudian dia menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Artinya runtuhlah semua penjara itu. Jadi kita di sini belajar bahwa sebenarnya pendengar firman Tuhan menghasilkan doa yang berkuasa. Dari ini adalah satu dari lima lima yang saya ambil dari 5 tokoh yang mempunyai doa yang sangat berkuasa. Kalau kita lihat dari sini, ya saya mengambil 2 contoh saja. Eh, contoh saja gimana Hana, Hana sama Paulus. Saya akan mengambil 2 contoh ini. Di 1 Samuel 1 ayat 11 dia mengatakan bahwa kemudian bernazarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsaraku hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Nah, di sini doanya Hana, kalau saya setelah baca ini saya juga terkagum-kagum dengan ini. Saya yakin sekali setelah saya membaca ayat ini, Hana ini mempunyai suatu perkataan yang hidup di hadapan Tuhan di dalam doanya. Walaupun dia kadang-kadang tadi dibilang seperti orang gila lah berdoa, terus kemudian sampai jelas sampai orang seperti orang mabuk. Tapi Hana ini tetap melakukan, dia nyatakan hatinya dia kepada Tuhan. Ya. Pernyataan yang hidup di dalam Tuhan adalah ketika saya yakin Hana ini mengatakan bahwa ingatlah aku Tuhan, jangan lupakan aku. Itu merupakan suatu perkataan yang hidup di hadapan Tuhan, yang artinya suatu iman yang tonjol dari yang timbul dari Hana itu connect dengan kuasa Tuhan. Hari terjadi mukjizat itu terhadap Hana. Akhirnya Hana itu mengandung seorang anak yang bernama Samuel. Demikian juga dengan Paulus, dengan pujian dan penyembahannya dia yang hidup di dalam penjara. Akhirnya di sini kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan lagu pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi kita lihat ini adalah suatu contoh dari pujian penyembahan yang hidup dari Paulus dan Silas. Terus kemudian dari doa-doanya Hana juga demikian juga menjadi suatu yang dinyatakan, iman yang dinyatakan di dalam doa itu adalah menjadi suatu pernyataan yang hidup, yang akhirnya kuasa Tuhan itu bekerja. Nah, bagaimana itu istilahnya di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan, bagaimana dengan kehidupan sekarang ini? Saya yakin juga teman-teman di sini pasti juga memiliki kesaksian-kesaksian yang sama, di mana kadang-kadang kita diuji iman kita, terus kemudian yang tidak sesuai dalam pergumulan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, terus kemudian kita menjadi, aduh, apakah ini benar nih apa yang istilahnya Tuhan kasih kepada kita, yang sebenarnya kita tidak harapkan ya. Jadi sesuatu yang istilahnya menguji keyakinan kita. Dan kalau kita bawa itu kita dalam doa, kita bilang kita dalam doa. Jadi perkataan yang mana yang hidup ya, yang bisa apa ya, yang bisa
terkoneksi dengan kuasa Tuhan. Jadi kita tahu kita dalam doa aja kita hanya berdoa gitu. Dan saya punya suatu kesaksian untuk sebagai penutup ya. Sebagai penutup saya juga punya suatu kesaksian. Eh, Sebenarnya kesaksian ini adalah permasalahan-permasalahan kecil, tapi itu terjadi di dalam eh, terjadi di dalam kita untuk kita bisa mempraktekkan iman kita dalam kita mulailah saja dari permasalahan kecil bukan dari permasalahan besar. Jadi saya sebenarnya adalah seorang agent properti. Nah, dan seorang agent properti ini sebenarnya saya ini bukan orang yang istilahnya ada duit lah gitu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan suatu penghasilan, kita pasti mesti menjual satu rumah. Nah, kalau kita menjual satu rumah, baru di situ kita dapat, wah nih, kita dapat komisi lah. Dan kemarin di Natal kemarin, terus terang saya punya duit. Saya nggak punya duit, saya pikir, wah ini Tuhan, gimana nih? Saya Natalan gini, tapi saya satu untuk beli, istilahnya untuk beli kado aja saya nggak ada duit sama sekali gitu. Dan ini belum terjadi penjualan, penjualan penjualan rumah gitu. Dan kemudian di suatu hari ada yang telepon ingin melihat satu rumah yang saya jual. Saya bilang, wah ini Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mendatangkan pembeli ini kepada saya gitu. Dan ada 3 rumah yang dilihat sama dia gitu. 3 rumah sama dia dilihat, kemudian yang dari tiga-tiganya itu yang rumah rumah yang saya jual ini adalah rumah yang paling jelek, istilahnya rumah yang aduh gelap lah, terus dia tidak terawat lah gitu dibandingin rumah yang 2 lagi gitu. Nah, setelah tahu saya saya udah showing ke dia ini rumahnya begini begini, terus kemudian tidak berapa waktu lama dia telepon lagi ke saya, dia bilang ke saya bahwa coba bisa difotoin nggak rumahnya, ya kan? Saya sudah tertarik sama kalau dia bilang saya sudah tertarik dengan rumah itu, saya bilang, oh Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, ini Natalan nih saya pasti pegang duit nih gitu. Jadi saya udah berpikir gitu, terima kasih jadi Engkau telah mendatangkan pembeli. Nah, setelah dia pembeli itu minta tolong difotoin sekali lagi. Kemudian saya datang ke rumah itu, saya foto. Nah, ketika saya foto rumah itu, ada pemiliknya. Dia bilang, pemiliknya menegur saya dengan keras gitu. Ngapain kamu foto-foto rumah saya? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, ya saya turun. Saya turun ke bawah, saya akan menemui kamu. Ya, kemudian saya temukan dia. Dia bercerita bahwa rumah ini sudah terjual kemarin sore. Nah, di situ saya pupus harapan saya. Aduh, ini kemarin saya udah kasih lihat rumah ini, apa namanya, dia udah suka rumah ini dan Tuhan telah menunjukkan pembeli, tapi setelah besoknya rumah ini dibilang sudah terjual. Gitu. Saya saya sempat bingung juga, saya nggak, tapi saya imani ini pasti terjual gitu gitu. Dan kemudian saya ya istilahnya pasrah, saya berserah. Terus kemudian besoknya karena itu rumah itu udah di down payment, udah di down payment sebesar 100 juta. Saya pikir nggak mungkin lah ini cancel karena uang itu udah terlalu besar untuk dijadikan down payment. Nggak mungkin, saya bilang. Besoknya dia telepon ke saya. Besoknya dia telepon saya, Pak, yang pembeli yang kemarin itu nggak jadi, Pak. Jadi Bapak bisa jual kepada pembeli yang tadi Bapak datangkan itu. Saya kaget, aduh, puji Tuhan, saya bilang gitu. Saya telepon orang ini, Pak, ini masih dijual gitu. Kemudian oke, kalau begitu saya ketemukan ya Pak dengan pembelinya gitu. Jadi penjual pembeli saya ketemukan gitu. Nah, saya sudah temukan itu, terus kemudian udah datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya itu pas tidak kelihatan di sebelah itu ada masjid gitu. Dan itu suaranya keras sekali, suaranya keras sekali gitu. Nah, saya pikir, aduh, ini bisa gagal lagi nih saya pikir. Masa pasti pasti dia nggak mau lagi nih saya pikir. Tapi anehnya lagi, dia bilang saya suka. Gitu. Saya suka dengan ini kata dia bilang gitu. Oh iya, gitu. Malah saya mau bangun musola kata sini di rumah ini. Oh, puji Tuhan saya bilang. Saya kayak gitu. Nah, terus kemudian tapi harga ini belum 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 setuju nih kata harganya. Karena harga yang dibeli sama orang yang pertama itu yang sudah taruh down payment itu sekitar beda beda 150 juta lah gitu. Beda gitu. Jadi yang saya bawa pembeli ini nawar dengan harga yang lebih murah gitu. Dan terus terjadi ketidakcocokan harga kan. Nah, terus kemudian
ya mulai marah lah si penjualnya, dia bilang, kalau misalnya serius mau beli lah, kamu mesti punya duit lah dan sebagainya. Ya saya dimarahin, saya juga bingung kenapa jadinya ini saya yang dimarahin gitu. Saya dimarahin gitu, terus kemudian saya juga bilang, oke baiklah kalau misalnya gitu Pak, Tuhan berkati ya Pak. Saya bilang gitu. Saya juga bilang gitu, Tuhan berkati. Kemudian kalau misalnya jadi, ini jadi. Kalau enggak ya Tuhan. Itu ya, kita berserah aja. Mungkin saya mengatakan itu, akhirnya dia tahu, oh Bapak Kristen ya. Gitu mungkin dalam hati saya. Karena setelah itu, dia langsung begini, oh gini deh Pak. Gini. Kalau untuk Luski, katanya bilang, saya kasih dah dengan harga segitu gitu. Akhirnya dikasih gitu. Terjadilah deal itu. Nah, di sini pas itu terjadi kan saya istilahnya sangat-sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang tadinya tuh rumah itu yang nggak mungkin eh, saya dapatkan untuk dijual karena itu ada orang lain yang membeli dan sudah menaruh DP 100 juta. Terus kemudian bisa bisa berbalik yang akhirnya saya yang menjual rumah itu. Terus kemudian setelah terjadinya deal, yang orang yang tadi tidak membeli dia memohon-mohon lagi, Pak, jual ke saya lagi, Pak, dia bilang gitu. Jadi ini saya jadi seakan-akan tangan Tuhan yang menutup menutup jalannya mereka gitu. Nah, di sini saya hanya perhatikan jadi apa ya? Kalau setahu saya waktu gagal itu saya tidak tahu saya rasa saya doanya nggak panjang-panjang gitu. Tapi apa yang saya katakan itu menjadi suatu perkataan hidup yang akhirnya bisa terjual saya lagi pikir-pikir apa gitu. Saya tanya nih apa namanya kepada kakak saya dan saya ngomong apa ya sampai bisa 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 berbalik begitu gitu. Ternyata yang saya ketemukan saya hanya mengatakan ya nggak apa-apa lah. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah Tuhan. Hati saya berserah gitu. Rupanya ini perkataan ini saya diingatkan lagi bahwa perkataan ini adalah perkataan yang hidup. Jadi saya tidak ngedumel ke Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau misalnya tidak jadi ini tidak apa-apa gitu. Jadi saya di sini jadi mengerti bahwa iman yang kuat itu adalah sesuatu yang kita percaya, sesuatu yang tidak lihat. Kalau disertai dengan suatu keberanian untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, itu juga merupakan iman yang benar. Jadi iman yang kuat mesti disertai dengan iman yang benar. Itu sebagai penutup penyampaian firman ini. Dan saya sebagai kesimpulannya kepada teman-teman di sini dan kita belajar, cintailah firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi supaya kita bertumbuh lebih lagi dalam iman. Setelah iman kita bertumbuh dan kita nyatakan di dalam doa dan pernyataan itu menjadi suatu pernyataan yang hidup. Karena kenapa pernyataan hidup? Karena itu keluar dari dalam hati kita, di dalam doa kita. Itulah kekuatan orang percaya dalam menaklukkan dunia. Saya ada suatu quote yang dari tokoh orang Indonesia yang terkenal, yaitu Bapak dari Gus Dur, Presiden yang keempat di Indonesia, Presiden Indonesia yang keempat, dia mengatakan, saya tidak takut dengan orang Kristen, tapi saya takut ketika orang Kristen berdoa. Itulah adalah kenapa kok kita orang Kristen berdoa pasti dapat menaklukkan dunia. Itulah sebagai penutup di dalam apa eh, penyampaian firman ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami sampaikan ya Tuhan kepada teman-teman kami di sini Tuhan. Ampuni juga Tuhan jika kami aku masih ada kesalahan-kesalahan atau nggak dalam kekurangan-kekurangan dalam dan juga keterbatasan-keterbatasan di dalam penyampaian firman Tuhan ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan, tapi aku percaya Tuhan firman-Mu yang berkuasa ini juga Tuhan dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami Tuhan yang mendengar yang di sini di ibadah online ini Tuhan. Buatlah kami untuk selalu dekat dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu hidup di dalam diri kami Tuhan. Dan supaya kami juga dapat menjalani firman-Mu itu dan menjadi Engkau yang menjadi teladan di dalam hidup kami Tuhan. Dan iman kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami lebih kuat lagi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup ini juga Tuhan. Dan Tuhan berkati Bu Elia juga Tuhan yang menjadi host di dalam Zoom ini Tuhan. Dan semua teman-teman yang ada di sini Tuhan. Dan kiranya Tuhan sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai teman-teman kami di sini Tuhan. Di mana teman-teman kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bu Elia. Amin. Puji Tuhan ya.
buat Pak Luski. Firman-Nya luar biasa ya. Ya, love fight pray ini ya. Memang hidup kita ini ditantang sama Tuhan ya. Seperti tadi yang dikatakan banyak ya. Contoh-contohnya tapi seperti Hana, Yabes, Daud ya, Daniel, Paulus ya diuji tapi teruji. Nah, di Amin. sini maka di sini yang Tuhan minta satu, Kristus harus manifestasikan ya di dalam diri kita tuh benar-benar harus dihidupkan ya. Dan kedua juga kita harus bergantung pada firman Tuhan dan kita juga harus menjadi pelaku firman ya. Karena makanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Nah, kemudian dikatakan lagi juga ya, kita percaya akan doa-doa kita tadi kesaksian Pak Luski luar biasa ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Amin. Itu kenapa? Karena di mana dia berserah, di mana dia tidak ngomel, nggak apa-apa lah Tuhan, aku berserah. Disitulah Tuhan turun tangan. Nah, ini contoh buat kita juga ya, firman ini memberkati bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan pasti ada alasannya. Bagaimana? Masihkah percaya? Masihkah kita nggak bersungut-sungut? Maka tangan Tuhan akan mengerjakannya. Ya, ini luar biasa firman-Nya banyak sekali ya untuk Pak Luski ya. Luar biasa sekali di sini banyak contoh-contoh ya kekuatan iman ini di mana kita ada ujian, ada masalah hidup kita ini ya. Nah, di sini ya, apakah kita menengok ke belakang? Apakah kita percaya akan doa-doa kita? Maka penting fondasi kita ini dasarnya firman harus kuat. Kalau kuat kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, betul ya Pak Luski ya? Amin. Ya. Gak mudah kita percaya akan janji firman-Nya iya dan amin. Pentingnya kekuatan ya. Makanya saya percaya banget di dalam doa ini ada kuasa. Ya seperti Hana ini ya. Hana ini dengan dia bernasar dan dia buktikan ya seperti Daud ini semuanya ya para nabi ini menjadi saksi untuk kita juga betul kembali lagi untuk kita lagi ya. Jadi ini firman-Nya memberkati kita ya, love fight dan fight ya, pride. Dan ini maksudnya apa? Kita harus kuat di dalam doa, kita harus cinta Tuhan dalam-dalam lebih lagi supaya ada goncangan apapun yang saat ini belum lama yang dirancang Ekek ada puting beliung ya sampai mobil kebalik dan begini bebono. Itu kenapa? Ya terjadi. Nah, di sini kembali lagi kita berdoa. Minta kita juga dilindungi rumah kita. Percaya seperti Pak Luski, doanya percaya saja. Rumah kita diluputkan, rumah kita dilindungi dari badai puting beliung. Nah, seperti itu ya. Jadi kita percaya karena di dalam doa ada kekuatan ya. Nah, di sini berdasar kepada Tuhan. Tuhan ini rumahmu, Tuhan akan menjadi rumah doa. Puji Tuhan ya, ini firman-Nya banyak sekali nih Pak Luski ya di Mazmur 115, 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betul ya. Ini. Dan kemudian di Matius 4 ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman ya yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dimakan ya. Nah, kemudian di mana lagi di Zakaria 4 ya ayat 6 ya. Bukan keperkasaan ya, tetapi oleh Tuhan ya. Di sini ada bersama kita. Kalau roh Tuhan ada bersama kita, siapa lawannya? Tidak ada ya. Nah, ini puji Tuhan, ini firman-Nya banyak sekali sama-sama saya nggak kecatat semuanya ya. Nah, di sini jadi Tuhan minta iman kita kuat dan benar ya, iman harus berkualitas, iman dalam doa yang bisa menaklukkan dunia. Betul ya. Pak Luski ya, iman yang harus doa yang bisa menaklukkan dunia ya. Di situ yang Tuhan mau, ada kuasa, ada otoritas. Nah, di sini apa yang tidak dipikirkan oleh manusia itu Tuhan yang sediakan ya. Di 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, di situ terus Lukas 1 ayat 37. Itu semua bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, di sini masihkah kita nggak percaya? Ya mungkin ada masalah, tapi kan masalah saya berat. Ya memang masalah itu mendatangkan kita menjadi dewasa, betul ya Pak Luski ya? Betul, betul. Kalau Luski kalau nggak diizinkan masalah nggak akan dewasa Pak, nggak akan bisa khotbah di sini Pak. Ya, hidup itu masalah sebenarnya. Salah, Kita nggak bisa lepas dari masalah. Maka itu betul, firman Tuhan mesti juga lebih kuat. betul. Ya. Iya, saya juga bisa kuat juga karena firman yang menguatkan saya. Amin, amin ya. Kalau saya nggak makan firman, udah lemah pada akhir zaman begini, ya.
Tapi lihat sekarang katanya beras lagi naik ya. Kata saya, Tuhan kapan manusianya naik? Kata saya. Kata, tapi lihat, walaupun beras naik, tetap kita masih bisa makan, betul nggak? Nah itu Iya. kekuatan kita percaya kepada Dia, ya. Saya percaya ini firman luar biasa. Yang penting cintai Dia lebih daripada segalanya. Maka hal masalah hidup, masalah ekonomi, masalah keadaan, Tuhan yang menyelesaikannya. Saya percaya, ya. Pak Luski pergumulannya diuji terus sama Tuhan sampai benar-benar kita melepaskan daging kita ini sampai berserah. Begitu kita berserah, maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Puji Amin. Tuhan. Pak Luski ya, ini firman-Nya luar biasa ya. Love, fight, dan fight. Nah ini penting sekali pada akhir zaman keadaan ini, kita nggak jelas untuk ke depan dan ke depan apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya, mari saat ini kita sepakat dan kita terus berdoa dan berdoa imani apa yang kita minta percayakan ya doa-doa sesuai kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita nggak akan berserah seperti Paulus. Tuhan aku nggak bisa menyerah, aku nggak bisa, aku protes Tuhan. Ada yang begitu Pak Luski, yang protes. Kenapa Tuhan begini? Kok bisa begini? Aneh. Itu udah protes ya. Tapi Pak Luski ini nggak protes. Nggak apa-apa Tuhan. Aku berserah. Di situ Tuhan tolong. Dahsyat luar biasa ya. Bapak Ibu diberkati amin ya. Firman-Nya luar biasa. Inilah menguatkan kita semua. Biar firman ini jadi berkat Pak Luski. Tuhan Yesus memberkati ya. Biar Tuhan pakai kerinduannya, cintanya, sehingga dibuat sukses, propertinya dibuatnya berhasil, tidak ada perkara mustahil buat Tuhan. Amin ya. Mari saat ini minta untuk Ibu Biona angkat satu pujian. Saya minta untuk Pak Rasman, bisa doa syafaat ya Pak Rasman ya. Silakan Ibu Biona, angkat satu pujian. Iya. Ya. Jadi Pak Rasman doa syafaat. Ya, haleluya. Puji Tuhan ya, kita mau angkat satu pujian lagi, kita masuk doa syafaat. Iya, ya, haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan hambanya untuk berdoa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami terus makin percaya kepadamu dan kami ekspresikan dengan segala tindakan kami di dalam kasih kami, di dalam doa kami. Dan kami percaya Tuhan, semua janji-janji-Mu bisa terjadi bagi setiap kami yang mau hidup bergaul dengan Tuhan. Berkati Pak Luski dalam semua aktivitasnya dan profesinya dalam semua dalam keluarga dan semua aktivitasnya. Tuhan berkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini, memberkati kami malam hari ini melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami berdoa biar persekutuan tubuh Kristus ilahi terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami makin banyak mendengar firman Tuhan, kesaksian, memuji, memuliakan Tuhan melalui persekutuan ini
yang dipimpin oleh hamba-Mu, Ibu Elia, dengan hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dengan kasih Bapa, pewahyuan, dengan mujizat penyertaan Tuhan secara khusus bagi hamba-Mu, Ibu Elia, berkati juga suaminya, berkati juga anaknya, Michael. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Roh Tuhan, malaikat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ada di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan semua juga kami yang terlibat pada malam hari ini, kami diberkati Tuhan, ketika kami makin menyatu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami semakin melihat mujizat demi mujizat bisa terjadi atas hidup kami. Engkau hindarkan kami Tuhan, dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dari segala yang jahat, dari segala tipu muslihat dunia ini. Biar kami terus makin teguh di dalam Tuhan. Mencintai-Mu lebih daripada apapun yang ada di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok ini. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami terus tekun, bersabar menantikan hari kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia sekarang ini ya Tuhan, dari hasil pemilu yang ada, dengan segala hiruk-pikuk sekarang yang terjadi, semua pergerakan politik yang ada dalam kendali kuasa Tuhan, Bapa di surga, Engkau sudah menetapkan terlebih dahulu siapa yang akan memimpin negeri ini, bangsa ini di periode berikutnya. Dengan kekuatan Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi Tuhan mengendalikan semua manusia yang ada di bangsa ini secara khusus. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang kami cinta, yang kami muliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Kristen yang mungkin mengalami tekanan hidup, mungkin sakit penyakit, mungkin persoalan rumah tangga, mungkin masalah keuangan, masalah kesetiaan, masalah iman yang sudah tergoncang oleh dunia ini. Tuhan tolong, biar tetap setia mengiring Tuhan. Ketika mereka berharap kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepadamu. Berkati mereka semua ya Bapa di surga. Berkati semua anak-anak Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biar tangan Tuhan terus ada dalam setiap anak-anak Tuhan yang bertekuk lutut, yang bersujud di hadapan Tuhan. Karena mengakui Engkau sebagai Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi yang akan datang menjemput gerejanya. Terima kasih Bapa, masih banyak hal yang perlu kami doakan. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang terlebih dahulu, yang lebih maha tahu, Bapa di dalam surga, memimpin, menuntun, menjawab setiap persoalan hidup kami di dalam rencana-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tangan kita terima berkat ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan. Mari kita membaca kata-kata ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kekuatan ilahi, sehingga engkau terus rohnya menyala-nyala. Tuhan yang selalu menyediakan tepat pada waktunya. Terima berkat dari Allah Bapa, sumber kehidupan, sumber kedamaian, sumber Tuhan penuh sukacita, sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Ya, saya mungkin ini akan saringkan untuk firman-Nya ya, untuk siapa nih yang akan saya bagikan dulu. Mungkin boleh saya minta Yosef ya, Pak Yosef ya. Boleh mempertanya tentang love, fight, and fight. Silakan, Pak Yosef. Mau bertanya? Beda sih sudah paham semua. Sudah paham semuanya, puji Tuhan ya. Sudah diberkati sama Pak Luski ya, puji Tuhan. Iya. Oke, ya. Sekarang mungkin boleh Pak Joni. Pak Joni. Ya. Silakan Pak Joni. Saya agak terlambat ya dia datang. Mungkin yang lain dulu ya, saya Yang terakhir. lainnya dulu. Oke. Ya, mungkin ya saya mungkin oleh Ibu
Diona boleh mau bertanya? Diona, Iya, haleluya ya. okay. Puji Love, Tuhan. hope, and pride. Ya, Love, hope, and faith. Ya, yes. puji Tuhan untuk Bapak Luski. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Bapak yang ditabur hari ini ya. Firman Biona Tuhan. juga diberkati ya. Mungkin tadi pertama-tama dari kata-kata awalnya ya sama ya kayak Biona ya. Tadi kata Bapak kan, oh iya saya bukan pendeta ya, tapi saya anak Tuhan. Aduh, aku juga kayak gitu tuh kalau lagi, maaf ya nih suara serak ya. Kalau lagi diminta untuk apa? Ya gitu sharing firman juga aku ngomongnya pasti gitu. Aduh, aku itu bukan pendeta ya. Aku tuh ibu guru gitu. Ya, terus aku juga sama, aku nggak biasa tuh pakai kata-kata teologi. Even aku juga sekolah, ya pernah sekolah itu juga lah teologi. Tapi aku nggak suka pakai kata itu. Selain aku juga sebenarnya nggak apa, karena aku pikir gini loh. Kalau kata-kata teologi itu boleh-boleh saja, tapi mungkin itu kalau untuk apa ya, memang perkumpulannya di situ tentang itu kali ya, membahas tentangnya teologi-teologi begitulah ya. Tapi kalau untuk halayak gini kan semua pasti hadir ya, nggak cuma pendeta-pendeta aja. Mungkin Biona nggak sengaja bawa temen, atau Paluski bawa temen, tapi yang bukan hamba Tuhan. Kalau kita pakai kata-kata yang terlalu agak tinggi gitu, jadi orang mencernanya susah juga ya gitu ya. Jadi luar biasa nih Paluski sama kayak Biona. Karena pada akhirnya apa sih dari firman Tuhan yang kita dengar ini, kita kan mau juga menguatkan orang lain. Nah, orang lain ini kan yang kita mau kuatkan bukan pendeta lagi ya lah, pendeta kok dikuatkan. Ya udah nggak usah jadi pendeta lagi. Ya kan, pendeta ya udah lebih tahu kalian. Nah, yang kita mau kuatkan kan apa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang sebenarnya tuh apa ya, memang mereka tuh belum tahu gitu tentang, maksudnya bukan belum tahu ya, tetapi belum tahu firman Tuhan, tetapi belum apa, belum benar-benar kuat memegang firman itu ya, seperti kesaksian Bapak tadi kan juga ada ya beberapa gitu ya, beberapa orang gitu. Nah, kalau kita pakai kata-kata yang ribet juga ntar menguatkannya juga gimana. Terus tadi banyak yang dibahas sih sama Bapak ya, nih kayak kata Ibu Elia juga. Tapi aku memang paling suka tadi yang iman ya. Memang kita harus punya iman yang besar, iman yang berkualitas ya. Kadang orang itu gitu ya, ngomongnya imannya besar, imannya berkualitas, tapi ketika menghadapi suatu masalah atau suatu apa mungkin pergumulan gitu ya, dia nggak kuat gitu loh. Maksudnya bukan nggak kuat ya, dia tuh kelihatan apa ya, gitu ya, ragu juga sebenarnya ya. Bahkan kebanyakan hamba Tuhan ya. Jadi kadang aku suka kesaksian deh ya, aku sama suami aku. Suamiku tuh orang sekuler, dia mah nggak pelayanan, bukan hamba Tuhan ya. Nah, ketika dia bisnis sama temennya, terus dia gitu hasil daripada bisnis itu komisinya sekian. Toto dia cuma dibagi sekian. Misalnya dari 10 juta dia cuma dikasih 1 juta. Padahal nyarinya bisnisnya, mobilnya sama-sama gitu ya. Ini yang temennya yang mau ngasih kayak begitu cara pembagiannya, itu adalah seorang pemusik di gereja. Dia memang pelayanan. Suami aku enggak, tapi suami aku ketika pulang ngomongnya cuman gini, sayang aku yang marah, aku kan malah kalau aku pelayanan itu aku malah, kok begitu sih kata aku tuh, udahlah sayang udah, cuman aku nggak nyangka ya kok dia hamba Tuhan, udah pelayanan kok begitu ya cara berpikirnya sayang, loh aku kadang gini kok suami aku malah lebih ngerti gitu ya, jadi ya itulah ya hamba Tuhan juga nggak menentukan ya, hamba Tuhan juga apa ya kadang cuman camouflage ya, cuman hamba Tuhan, gembala, pendeta ya, tapi sebenarnya belum bisa melakukan dengan baik ya. Banyak hamba Tuhan juga nggak suka merespon ya, kalau misalnya mungkin jemaatnya atau temennya atau saudaranya apa sih menegur, menyapa atau mungkin memberikan pesan di WA juga nggak jawab ya. Aduh, ini kadang-kadang Biona juga bingung gitu ya. Ini pendeta, ini gembala atau hamba Tuhan yang bagaimana ya? Maksudnya apa ya? Kita itu kan kalau punya iman ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita itu harus jadi anak yang nice. Tadi kata yang di underline sebenarnya dari semua ini ya, yang tadi kata Bapak, anak Tuhan, bukan pendeta saya tapi anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus ramah. Ya, nggak boleh cari muka, bener nggak Pak Luski ya, di depan orang supaya senangnya dipuji-puji, padahal kita nggak tahu di belakangnya ya. Nah, ini Pak Luski mungkin Biona mau punya pada pertanyaan. Jadi kayak gini kondisinya. Biona kan pernah ya hari itu jadi
apa sih, bukan tape, iya tape mami lah ya, tape mami yang Polytron itu pokoknya ya termasuk tape ya bagus, terus udah gitu tiba-tiba rusak. Nah tiba-tiba ini ada orang nih, pokoknya dia katanya bisa benerin lah tetangga gitu ya, tapi bukan tetangga sih, orang dari tetangga lah informasinya. And then kita kasih itu tape, dia datang, dia udah minta uangnya duluan, udah Biona kasih, ya taunya lewat gitu dari waktu ya, bukan lewat dari waktu itu tuh kan, maksudnya kelamaan, akhirnya Biona tanya dong, mana itu tape-nya, kata aku gitu ya. Terus kata dia iya entar, tapi dia nggak pernah kasih konfirmasi gitu ya, kapan nih tape mau dikasih gitu ya, sementara uangnya udah diambil gitu loh. Nah kalau kondisi kayak gitu gimana ya Pak, kadang Biona tuh mau kesel, tapi ya balik lagi anak Tuhan ya, tapi kalau nggak kesel ya itu hak gue gitu ya, kok dia nggak mau kasih sementara aku udah bayar gitu ya. Coba Pak Luski, kalau situasi kayak gini Biona harus gimana nih ya, harus udahlah, udah biar aja uang kamu udah buat orang itu, atau gimana nih Pak ya? Aku kan pengen barang aku sebenarnya balik ya. Maksudnya barang aku dapetin karena kan aku sudah kasih uangnya gitu. Coba yang ini ya Pak, minta tolong. Tapi Pak Luski luar biasa banget nih hari ini, Biona diberkati. Terima kasih Pak Luski. God bless you always and God bless all of us. Amen. Silakan Pak Luski, tolong dibuka mute-nya ya, belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Maaf. Oke. Jadi permasalahan yang tadi Ibu Biona ini, saya juga pernah mengalami. Jadi kita membeli sesuatu, terus kemudian kita sudah bayar, tetapi barang itu tidak datang kepada kita gitu. Mungkin kalau saya lebih ini ya, saya gini, eh, saya juga pernah mengalami seperti hal yang seperti yang sama gitu. Jadi ada orang satu ingin membuka suatu restoran gitu, dan kemudian dia minta, oh tanam ini dong, bantu dengan saya pinjam modal gitu. Kemudian pikir-pikir waktu itu saya habis jual, habis ada jual rumah gitu kan, terus kemudian saya ada sedikit modal nih, saya bilang ini supaya istilahnya membantu ibu tersebut gitu untuk dagang gitu. Tapi dengan perjanjian, dia bilang gitu, ntar gini deh Pak, nanti kalau misalnya saya ada untung, terus misalnya setiap ada transaksi ini, saya kasih ke Bapak berapa persen gitu. Nah, kemudian saya nggak ada surat istilahnya perjanjian hitam di atas putih gitu. Saya bilang karena saya berpikir karena saya tahu dia tuh orang Medan lah ya, tapi dia anak-anak Tuhan juga gitu. Makanya saya berpikir juga saya bantulah gitu. Saya kasihlah ini modal gitu. Nah, terus kemudian eh, 1 bulan kedua, bulan ketiga masih tuh dia bilang, Pak ini ada apa namanya, ada sedikit untung gitu. Ya saya bilang nggak apa-apa lah. Gitu. Nanti kemudian setelah bulan ketiga saya hubungi tuh orang udah susah. Saya hubungin orang itu udah susah, terus kemudian kalau saya telepon, maaf Pak, saya lagi ada di gereja. Maaf Pak, saya lagi kebaktian. Maaf Pak, gini, gini. Terus kemudian terakhir, maaf Pak, saya udah pindah rumah. Maaf Pak, sekarang saya ada di Medan. Dan saya hanya bilang apa istilahnya, saya terus sangat kecewa. Manusia itu pasti kecewa. Manusia tuh pasti nggak lepas dari situ. Tapi kalau misalnya kita kecewa berlarut-larut, itu juga tidak baik gitu. Jadi tentu saya rugi. Tentu saya rugi. Saya tidak dapat dapat istilahnya dengan omongan yang dari dia tuh, saya hanya berpikir, oh dia sama-sama anak Tuhan gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi malah malah merugikan gitu. Saya hanya bilang ke Tuhan bahwa istilahnya gini, saya biarlah itu mungkin itu bisa menjadi berkat bagi dia gitu. Walaupun saya juga kecewa gitu, tapi saya ngerti saya kecewa, saya sadar, dan saya juga apa namanya, dibilang mau marah juga, oh, gimana mau nahan marah juga susah, tapi saya nggak mau berlarut-larut dalam situ. Saya mesti lihat ke depan gitu. Jadi semuanya saya serahkan ke Tuhan, dan saya percaya, saya cuma bilang berkati dia aja gitu. Itu aja Bu, kalau saya sih. Dan saya percaya juga pasti Ibu juga begitu. Akan juga memberkati orang yang yang mengecewakan gitu. Dan kita tetap aja lihat ke depan. Maksud saya, kita nggak usah lihat lah permasalahan kita ditipu lah, kita difitnah gitu. Karena itu udah bagian dari permasalahan hidup. Jadi lihatlah ke depan. Akhirnya saya di situ juga pasti Tuhan akan memberkati lebih.
gitu, memberkati lebih dengan caranya Tuhan gitu. Itu akhirnya ya terjadi pada saya juga gitu. Gitu loh Bu Yana gitu. Suaranya keren nih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, aku juga, aku sih sebenarnya seperti yang tadi Bapak bilang juga keputusan aku. Cuma aku hanya ingin menyelaraskan kan Bapak ini juga maksudnya memang maksudnya kita sama-sama anak Tuhan dan saya Pak juga firman ini juga pasti Bapak orang yang ya maksudnya ya bisa lebih sabar mengontrol apa sih bahasanya mengontrol emosi mengontrol diri jadi aku mau memastikan benar nggak nih untuk keputusan aku ternyata memang harus seperti itu ya makasih Pak aku memang I choose happy gitu ya aku tetap milih aku bahagia gitu ya udahlah biarin aja gitu Tuhan berkati Pak terima kasih Amin. Tuhan banyak. berkati Bu Yana. Berkati. Puji Tuhan ya, memang ternyata anak Tuhan itu banyak terjebak, tertipu ya. Iya Bu. Ya, saya juga terus terang kesaksian juga jadinya. Ya. Saya juga pernah tertipu juga sama orang ya. Waktu itu saya masih kejar-kejar karena dia kasih surat datang ke sana ke sini saya ikuti terus. Karena saya pikir uang itu biar kembali gitu ya. Uang suami saya juga lumayan besar, saya juga ada di situ uang saya. Tapi Tuhan bicara sama saya. Tuhan katakan apa? Uang itu tidak akan kembali. Itu Tuhan bicaranya dengan lemah lembut. Uang itu tidak akan kembali. Di situ saya udah nggak mau ngejar lagi udah karena itu saya lebih dengar suara Tuhan ya. Iya. Bilang sama suami, Pi, Tuhan bicara loh, kita ngejar sana sini, kata Tuhan uang nggak akan kembali. Oh iya, bilang begitu iya. Ya sudah, ada undangan kita nggak usah datang. Enggak. Ternyata undangan itu hanya untuk mengalihkan doang. Tapi uangnya mah nggak kembali. Suami saya sempat stres juga 1 bulan batuk-batuk nggak bisa berhenti karena itu besar uangnya. Ya, saya juga ada di situ juga. Cuma saya pikir, udahlah kata saya, udah lepaskan aja. Saya lebih lega dengan suara Tuhan, udah mantep gitu ya. Jadi, oke Tuhan itu nggak kembali. Cuma suami saya nggak terima karena itu uang besar suami saya ya. Uang dari hasil pekerjaannya masuk ke situ semua, bayangin aja ya. Jadi akhirnya sesudah itu udah lepaskan saya. Nah, jadi justru dengan seperti ini kita dibuat jadi lebih dewasa lagi ya menghadapi situasi. Memang pasti ada alasan supaya kita tidak terlena, tidak terjebak terus, tapi kita dengan satu pengalaman kita lebih cerdas lagi itu ke depan. Ya, nah ini sebetulnya itu alasan Tuhan untuk berbicara. Tapi Tuhan sanggup menyediakan apa yang tidak ada, Tuhan akan kembalikan. Ya, lebih daripada itu. Amin ya. Saya percaya karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Karena sumber berkat adalah dari Dia segala sesuatunya. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Nah itu luar biasa sekali. Maka di sini jadi memang hamba Tuhan ini semua akan mengalami ya suka dan dukanya ya. Tapi Iya, betul. syukuri itu semua seizin Tuhan ya. Betul, betul. Kalau nggak seizin Tuhan nggak mungkin terjadi. Iya, Betul Pak betul. Yono ya. Betul. Ya Pak Rizky ya. Ini Betul. semua diizinkan Tuhan supaya betul. bagaimana. Ternyata kan engkau sampai saat ini masih bisa makan. Iya Tuhan masih bisa makan. Masih bisa happy. Amin. Masih iya betul kan. Ya, pikir-pikir iya juga ya Tuhan. Ya katanya. Iya. Ini apalagi sih. Terlalu banget. Aku satu lagi ya, ini ngomong-ngomong kata Bu Elia masih bisa makan. Jadi waktu minggu lalu minggu lalu apa 2 minggu yang lalu gitu ya. Aku kan bukan aku yang belanja ya meskipun suami aku yang juga cari uang tapi dia yang belanja karena kan saya maaf ya Pak Luski tapi saya tetap menghormati suami saya. Cuma karena saya nggak bisa masak jadi dia juga yang belanja dia yang masak dia enggak gitu loh. Tapi aku tetap mengasihi dia gitu ya. Nah, terus dia gitu 2 minggu yang lalu apa seminggu yang lalu gitu ya. Terus dia gitu dia bilang gini, "Sayang," katanya, kata dia ini ya beras yang biasa itu tapi udah naik kata dia 16.000 apa 1 liter. Terus aku cuman gini nih, oh iya kataku kan gitu ya orangnya kan. Terus loh, ini udah naik 16.000. Ya udah yang penting kamu tetap beli beras yang kayak aku suka kan yang kita suka makan tiap hari. Iya, ya udah.
Oh, maksudnya ya udah biar aja naik. Kenapa sih? Aku bilang pokoknya berasnya nggak boleh diganti. Oh iya sayang. Dan benar kata Bu Eli ya sampai hari ini aku juga tetap makan beras yang itu. Ya meskipun naik, aku tetap makan bukan karena aku merasa uang aku banyak di bank ya, enggak. Tapi karena aku percaya yang tadi kayak balik lagi kayak kata Pak Luski, milik iman yang berkualitas. Tapi karena aku percaya Tuhan Yesus memelihara aku. Kok aku nggak maju, ngapain aku kayak kata Pak Luski, Ibu udah nggak usah dilihat-lihat permasalahannya, nggak usah lihat ke belakang, lihat ke depan. Udah aku keep moving forward aja dengan beras yang itu harganya naik, Biona tetap makan. Karena aku doanya apa? Tuhan, aku pasti kau izinkan tetap makan sama suami aku. Udah dalam nama Yesus, amin. Dan emang Tuhan izinkan. Jadi jangan ketakutan, aduh beras naik, aduh takutnya ini aku cari apa bekerja lebih gencar supaya aku bisa. Jangan salah loh, bukan bekerja kita yang lebih gencar, tapi kayak tadi kata Pak Luski, doanya yang lebih gencar. Nah, kalau kerja udah pasti kita tetap kerja, tetap gajian, ntar lagi ya, puji Tuhan nih Biona, ntar lagi gajian suami juga. Cuman bukan itu, bener nggak? Bener nggak Pak Betul. Luski? Betul. Doa. Ya, makasih nih. Makasih Pak Luski, Bu Ya, Elia. kasih Amin. Biona. Ya, Tuhan berkati ya Bu Biona ya. Iya luar biasa. Jadi ya itulah kita sering-sering jadi kita ternyata semua mengalami ya, puji Tuhan. Kita loloslah dengan ucapan syukur kepada Tuhan sehingga kita bukan lagi kanak-kanak tapi dibuat kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan karena kita masih punya Tuhan ya. Kenapa? Itulah yang Tuhan melihat kualitas kita ini. Puji Tuhan ya. Ya, mungkin saya kasih kesempatan. Mungkin tadi siapa nih Pak Joni yang belum ya? Silakan Pak Joni. Iya. Pak Joni. Shalom Bu Biona. Waduh. Tadi saya nggak sempat ikut tuh. Pak Lut ya. DFM. Tapi ini saya sempat-sempetin nih untuk dengar TKI ya. Ya, puji Tuhan. Shalom Pak Luski. Shalom Pak Joni. Apa kabar? Baik, Sehat baik Pak? Pak. Sehat. Bapak juga sehat ya Pak? Amin. Puji Tuhan. Sehat Pak. Ya, baik. Saya hanya sedikit uraikan saja tadi. Bagus sekali firman-Nya hari ini. Love, faith, and pray. Yang artinya cinta, keyakinan, dan berdoa. Ya Pak ya. Jadi memang 3 hal ini yang harus kita lakukan ya. Kita harus mencintai, mempunyai kasih kepada sesama, dan juga keyakinan kita kepada Tuhan, dan juga berdoa sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, Tadi banyak contoh-contoh yang Pak Rifki sudah sampaikan. Saya pikir tidak perlu saya sebutkan lagi, tapi yang penting adalah kita hidup bergantung pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Dan firman Tuhan juga akan selalu memberikan terang, pengertian kepada kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kita harus mohon kepada Tuhan untuk membantu kita mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi ya Pak ya. Amin. Dan supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga tadi, cintailah firman Tuhan. Bertumbuhlah dalam iman, nyatakanlah dalam doa. Ya, kira-kira itu yang saya tangkap. Tapi mungkin ada yang juga mau saya tanyakan tadi. Ibu Biona juga bertanya, jadi saya juga ikut bertanya. Ya, tadi yang mau saya tanyakan, saat ini memang banyak hamba-hamba Tuhan, apa itu pendeta atau gembala, yang secara kasat mata memang kita tahu dia sudah keluar dari jalur firman Tuhan. Nah, apakah kita tidak boleh menegur, mengingatkan ya pendeta ataupun gembala kita supaya
maksudnya dia juga jangan jadi tercemar gitu dengan dia punya jemaat yang lain ya. Jadi apakah salah kalau kita menegur? Soalnya kemarin ada hamba Tuhan yang berkata kita tidak boleh menegur hamba Tuhan yang diberkati, yang diurapi oleh Tuhan. Nah, di sisi lain juga ada firman Tuhan yang mengatakan kalau kita melihat orang sudah berbuat dosa dan kita tidak menegur atau memberitahukannya, maka kita yang jadi ikut dosa. Jadi seperti itu. Kayaknya ya kalau kita diamin ya mungkin nggak apa-apa buat dia ya, karena dia juga nggak tahu dia sudah berbuat salah. Tapi kalau kita tegur, ya mungkin kalau dia terima, dia rendah hati, dia terima. Tapi kalau nggak diterima, malah kita yang dikeluarkan mungkin jadi kamu protes-protes saya kan gembala di sini, ya, gitu ya. Bisa seperti itu kan Pak. Nah, jadi menurut Pak Luski, apakah kita boleh menegur? Ya. Oke. Jadi memang mungkin saya jadi sedikit cerita ya Pak Joni ya. Ya. Salah satu saya membaca firman Tuhan itu adalah begini Pak. Memang banyak pendeta-pendeta sekarang kalau misalnya kita lihat ada yang menurut kita itu istilahnya dia melakukan sesuatu, bukan melakukan ya istilahnya, dia punya pemikiran sesuatu nggak, dia punya apa ideologi ideologi atau semacam kayak ya kita bilang lah pemikiran lah mengenai sesuatu yang agak menyimpang yang kita kita sudah belajar dari firman Tuhan misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya itu terjadi terus kemudian pengalaman saya yang saya lihat semacam itu kalau saya kalau itu teman saya mungkin akan saya diskusikan Pak. Tapi kalau misalnya itu seorang hamba Tuhan yang istilahnya dia sudah berpengalaman, istilahnya yang sudah misalnya udah bertahun-tahun di dalam menyampaikan firman Tuhan, saya nggak tahu kalau misalnya itu benar nggak apa yang dibicarakan sama sama dia itu benar nggak isi hati Tuhan gitu. Yang kan kita selalu gitu. Karena gini, karena kalau misalnya ada orang berbicara, saya punya teman ada orang berbicara, ini Tuhan berbicara kepada saya ya. Jadi begini begini begini. Terus kemudian nggak Tuhan berbicara kepada saya itu begini begini. Jadi semacam dia memberikan sebuah, wah Tuhan bicaranya begini, Tuhan bicaranya begini. Nah sebenarnya apa yang dibilang kalau misalnya kita dapat Tuhan itu bicara kepada kita, terus kemudian oh kamu nggak boleh begini, kamu begini begini, kamu akan begini begini. Terus itu ada orang bilang firman Tuhan itu kan katanya mesti diuji gitu kan. Nah, tetapi kenapa itu misalnya itu mesti diuji? Bukan itu pernyataan atau enggak profetik yang salah gitu. Tapi yang dimaksud diuji ini kadang-kadang orang menyatakan sesuatu kepada itu bukannya kita ingin tahu kemurniannya. Kemurniannya karena sesuatu yang dibilang itu pasti ada terkontaminasi dengan isi hatinya manusia gitu. Kalau kita tanyakan kembali, terus kemudian pasti isi hatinya dia yang keluar gitu. Jadi bukan bukan kemurnian yang dari benar pesan Tuhan gitu, tapi adalah sesuatu yang bercampur dengan isi hati manusia. Maka itu kan Tuhan bilang bahwa ujilah eh, apa namanya perkataan orang itu gitu. Jadi bukannya kita meremehkan perkataan Tuhan atau enggak nubuatan apa profetik Tuhan bukan seperti itu, tapi kita uji lagi supaya kemurnian dari yang apa yang disampaikan itu benar-benar dari Tuhan gitu. Karena semua seperti saya katakan misalnya, Tuhan bilang ke saya begini-begini. Nah, terus kemudian itu juga saya mesti uji karena kadang-kadang itu keluar dari isi hati saya gitu. Itu bercampur gitu. Itu bercampur. Jadi kalau kita mau murnikan itu kita uji lagi sampai kita tahu wah ini benar-benar yang dibilang isi hati Tuhan. Nah, kalau misalnya ada pendeta yang, misalnya kalau saya kan saya bukan seorang pendeta, tapi kalau ada pendeta yang sepertinya saya agak meragukan, misalnya gitu. Sepertinya saya agak meragukan, misalnya gitu. Makanya itulah pentingnya saya mulai belajar mau
belajar firman Tuhan, mau untuk mengerti itu. Supaya saya bisa menginterpretasikan, saya belajar itu versi saya sendiri gitu. Versi saya sendiri. Jadi apa sesuatu yang dibilang Tuhan itu mungkin pengalaman dia yang dihubungkan dengan pengalaman istilahnya firman Tuhan ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang orang melakukan sesuatu dan berlindung di balik firman gitu. Ya. Jadi eh, gini, iya dia berlindung di balik firman dan apa ya maksudnya hmm, kita kalau saya percaya kalau roh dan kebenaran itu mesti sama kan seperti di dalam firman Tuhan doa itu dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita kebenaran itu adalah firman. Jadi roh sama firman itu sebenarnya mesti sama gitu. Jadi kita Betul. bisa merasakan kalau kita merasa baca firman Tuhan, roh kita gini, roh kita berbicara kepada kita itu yang kita mesti uji dengan kemurnian yang benar-benar dari Tuhan. Tapi istilahnya kita juga nggak ngeroh, kita juga nggak apa namanya istilahnya eh, firmannya lebih daripada rohnya gitu, atau rohnya lebih daripada firmannya gitu. Karena itu lagi ada orang bilang oh saya Tuhan bilang ke saya begini, Tuhan bilang ke saya, tapi dia nggak mengerti firman gitu. Jadi banyak saya temuin orang-orang seperti kayak begitu. Ya. Gini, ada yang anehnya begini, ada yang aneh gini. Ini saya lihat korden di rumah ini warnanya kuning. Kalau menurut Tuhan bilang ke saya ini korden ini bukan warna kuning, kayak seperti kayak gitu. Saya jadi berpikir, apakah ini benar gitu loh. Semua Ya. orang juga bisa mengatakan seperti kayak gitu loh. Jadi ada suatu kemurnian yang di dalam hati kita. Kita bilang ini benar atau ini benar atau enggak misalnya ini salah. Tapi saya nggak mau menghakimi bahwa itu pendeta itu salah. Mungkin dia pendeta itu kalau misalnya dia ngomong itu ada dia pikir eh, dia lebih tahu lah gitu. Saya juga nggak mengakui, cuman kalau biasa kalau ada sesuatu yang pendeta bilang ke saya atau menanyakan apa mengatakan seperti itu, saya hanya tangkap yang tahu hanya diri saya gitu. Tapi kalau saya tanyakan balik kepada pendeta itu atau kepada hamba Tuhan itu, hamba itu oh maksudnya begini, maksudnya yang tadi firman Tuhan begini, itu udah masuk dari suara hatinya. Ya. Itu udah suara yang tahu tuh hanya kita gitu loh. Demikian juga dengan kalau ada yang menyimpang kayak gini, itu mungkin saya pikir kalau misalnya saya bukan hamba Tuhan yang mendalami firman Tuhan, mungkin saya akan diam gitu. Saya nggak mau ini, karena saya juga tahu misalnya keterbatasan saya dan saya saya tahu dengan keterbatasan saya hanya mau belajar supaya apa sih yang dimaksud dengan dengan hamba Tuhan ini. Tapi kalau misalnya itu teman sesama teman tukar firman, mungkin saya akan tegur. Wah, kayaknya menurut saya begini. Contohlah yang kemarin. Contohlah yang kemarin saya berbicara mengenai pemilu gitu. Nah, saya bercerita gini, oh tadinya saya di salah satu paslon, gini sini paslon, tapi kemudian kita bercerita gitu. Nah, kemudian saya baca firman Tuhan, saya bilang, ini kenapa ya hati saya di di paslon yang tertentu yang salah satu paslon, tapi kayaknya Tuhan nggak bilang di situ. Tuhan bilang di sini saya. Nah, kemudian saya bilang ke cerita ke teman saya, pendapat dari segi rohaninya berbeda gitu dari saya gitu. Tapi saya nggak mau mengambil, oh ya, ya terserah. Misalnya dia mau berpendapat gitu dari segi rohani. Jadi saya hanya bilang, oh saya itu begini, saya begini. Saya tidak apa namanya, saya tidak bilang, wah pilihan lu salah lah. Saya tidak bilang gitu. Jadi eh, patokan saya cuma satu, firman gitu Pak. Karena Tuhan itu Ya. selalu berbicara melalui firman. Karena firman itu lagi itu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi firman itu yang berbicara kepada kita. Walaupun firman itu kita lihat ini perjanjian lama, perjanjian baru, tapi bisa kalau kita firman itu kan seperti ini, seperti harta karun, Pak. Padang per. Oh Harta, ya. harta karun, Pak. Kalau kita gali terus kita tahu apa yang Tuhan mau. Kalau saya baca, saya belajar pakai Alkitab ini saya kan tiap hari, Pak. Saya dulu makanya saya salah, saya berutang banyak, Pak. Saya menyesal kenapa nggak dari dulu kan. Karena kalau dari dulu saya baca firman itu pasti ingatan saya itu masih bagus, Pak. Sekarang saya baca ini tadi apa ya? Jadi saya makanya saya baca saya mulai take note, saya mulai ringkasan. Jadi satu satu apa kitab ini dia bicara apa ya? Ditulis oleh siapa? Saya pelajari ini yang tulis ini orangnya gimana ya gitu. Saya mau pelajari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
Tapi setelah itu, setelah kita belajar dalam gini, pasti ada sesuatu nanti kita menemukan bahwa oh ini maksudnya Tuhan nih bilang ke saya gitu. Kemudian kalau misalnya saya baca gini, terus kemudian saya balik lagi dari misalnya udah pasal 4 tuh saya balik ke pasal 1 tuh saya balik lagi sampai pasal 4 terus kayak saya balik lagi. Saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang saya mesti belajar dari sini? Seperti kayak gitu tuh. Jadi lebih apa daripada kita bilang orang itu begini orang begitu, saya lebih pada kepada apa yang Tuhan bilang kepada kita. Dan Tuhan mau belajar apa sih yang Tuhan mau dari kita untuk belajar dari dia gitu. Mendingan gitu Pak. Saya Oke, oke. Ya, terima kasih Pak. Tapi saya rasa setiap orang mempunyai kepekaan yang berbeda-beda iya ya iya untuk mendengar suara Tuhan. iya Jadi misalnya untuk kasus yang seperti tadi saya bilang, kita misalnya berdoa ya dalam doa kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa harus saya lakukan untuk hambamu ini gitu ya. Terus kalau Tuhan bilang, ya kamu harus tegur dia. iya Gimana itu betul Pak? betul Jadi kita kan mau nggak mau harus ikutin Tuhan dong. betul betul Sebab Tuhan pasti akan memprotek kita ya supaya hamba Tuhan itu tersadar gitu dengan teguran kita. Mm, Kalau enggak dia kan akan keterusan jadi akhirnya makin parah gitu. betul. Kasihan ya jadinya. Itu aja sih Iya saya terima rasa. kasih loh Pak Joni. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Silakan Ibu Elia. Ya, puji Tuhan ya. Ya itulah kendalanya ya kalau menghadapi hamba Tuhan ya, pendeta gitu ya. Saya pernah juga menghadapi pendeta. Heeh. Itu juga, tapi saya memang punya keberanian ya. Waktu itu pendetanya salah, membela orang Ya. yang salah ya. Waktu itu Oh. saya itu hamba Tuhan itu memang tersohor terkenal di alam roh. Waktu itu dia membela pekerja yang salah. Saya itu menyaksikan sendiri karena itu lagi pas lingkungan rapat. Jadi saya juga ada di situ. Tapi Iya. kata saya kenapa disalahkan si A yang sebetulnya yang betul tuh si A kenapa si B dibetulin yang salah gitu ya. Saya bingung gitu Nggak ya. adil ya. Ini hamba Iya. Tuhan kan peka dia kenapa kata saya disalahin yang benar disalahin. Saya pikir saya bingung sama sekali. Nah, Iya. begitu pulang ke rumah tuh roh saya itu ditanamkan nggak ada damai sejahtera. Oh, hatiku jadi nggak enak nih ya. Aku mesti nelpon nih ke hamba Tuhan ini. Bener lah, saudara saya telepon. Karena saya nggak nyaman di hati saya tuh nggak enak gitu ya. Tertuduh gitu. Sepertinya Tuhan tuh tegur dia gitu. Saya telepon, waktu itu hamba Tuhannya, Pak, oh ya ada apa katanya. Elia waktu itu saya memang masih baru. Ini Pak, saya mau bicara tentang yang kemarin Bapak rapat itu lepas. Saya jelaskan, Bapak nggak salah Bapak menyalahkan si A. Bukankah si A itu yang betul, si B yang salah. Terus dia bilang apa coba? Ini hamba Tuhan besar. Iya. Elia, Bapak juga tahu memang yang salah itu katanya si A, tapi saya benarkan. Kenapa? Seperti itu ya. Udah salah dibenarkan, saya bilang gitu. Ya Iya. karena di si A ini dia banyak talentanya. Dia bisa bisa main musik, dia bisa mimpin pujian, dia bisa khotbah. Sedangkan yang ini kan katanya nggak bisa ini itu apa? Ya sudahlah, Bapak belain yang ini aja katanya yang A. Oh gitu Pak. Berarti Bapak takut dong kata saya tuh ya. Bapak nggak punya iman. Saya bilang gitu. Saya tegur begitu itu saya nggak sadar mulut saya bilang begitu. Berarti Bapak nggak punya iman dong. Bapak ketakutan kehilangan tuh kata saya tuh yang A. Iya, iya. Dia pertama dia nggak ngejawab, tersentak kali ya saya bilang begitu. Ini orang lancang banget kali ya begitu dalamnya. Berarti Bapak nggak punya iman dong. Bapak ketakutan ya. Akhirnya ya yang betul disalahkan dia nggak dijawab. Terus saya panggil Pak seperti itu. Mungkin dia tersentak kali ya. Kayaknya terus dia diam. Kan Bapak sering bicara tentang iman. Yang penting iman, percaya. Nah sekarang Bapak mana imannya? Bapak membela kata satu ya, yang Orang yang salah salah. dibenarkan. Saya bilang, Bapak berarti nggak beriman. Bapak berarti ada ketakutan dan Bapak kompromi. Terus dia bilang cuma gini Kak, sudah ya, Elia, terima kasih ya, katanya. Ya itu aja Pak. Saya cuma nyampain itu aja, kata satu. Tuhan Yesus memberkati. Nah pas minggu jadi ke gereja, saya kan di situ pekerja juga gitu ya.
Waduh, Iya. kata saya, seperti tertuduh lagi nih mau ketemu hamba Tuhan ini. Waduh, kata saya ini ketemu sama dia ya. Pas dia datang saya ngumpet gitu. Dia tahu nih saya lari-lari berat-berat. Waduh, kata saya jangan sampai ada saya ditegur. Ada deg-degan juga secara daging gitu ya. Waduh, gawat deh kata saya. Akhirnya hamba Tuhan ini tuh langsung manggil saya lagi. Elia, waduh, bener-bener dah kata saya bakal dimarahin. Waktu dia panggil sama saya, dia bilang gini, sini kamu, Elia. Iya Pak, satu saya ngikutin dia. Dia cuma bilang apa dia? Teruji nih hamba Tuhan. Elia, terima kasih ya atas mengingatkan kepada Bapak. Bapak sadar katanya, apa yang kamu bilang itu benar katanya gitu. Duh, tenang hati setan itu, udah deg-deg ketika takut dimarahin. Ternyata Bapak ini humble dan dia bisa terima itu semua teguran saya. Terima kasih ya Elia, Bapak diingatkan kembali katanya gitu. Aduh Tuhan, terima kasih dah aku nggak jadi nggak dimarahin saya. Tapi di situ saya ada tenang, ada damai. Memang ya, kita harus punya roh radikal yang tadi Pak Joni bertanya itu. Ya, mau diurapi kayak mau kagak kayak kalau memang salah tetap kita harus tegur. Ya, jangan kompromi dengan orangnya. Kalau kita nggak mau negur yang salah di hadapan Tuhan akan dituntut kita yang lebih rohani. Betul? Jangan lihat hamba Tuhan, pendeta pun juga bisa gagal. Hamba Tuhan pun bisa gagal. Baik gembala pun bisa gagal. Yang tidak gagal tuh yang melakukan firman, yang percaya ya akan janjinya kepada Tuhan, yang tidak menyakiti Tuhan, itu yang the best di mata Tuhan. Jadi kalau dibilang pendeta mau sekian tahun udah berkualitas sekian lama, nggak usah takut, dia pun masih manusia, pasti ada kelemahan. Saya lebih setuju kalau ditegur, ya jangan takut. Ya buktinya saya bertanya deg-degan, akhirnya Tuhan bela, malah dia yang menyadarkan. Nah kan berarti Tuhan ngasih jempol sama saya. Oh, kata Tuhan terima kasih, aku lolos dah, hanya saya nggak disalahkan. Nah itu, jadi seperti yang tadi saya kesaksikan, waktu saya kejar-kejar itu Tuhan bicara sama saya. Nah, uang itu tidak akan kembali. Kalau saya dengar suatuan itu, ya Tuhan, udah. Saya nggak diteruskan, saya surat itu datang undangan untuk ke sana itu cuma satu alasan, untuk alasan doang gitu. Ternyata kita ini dipermainkan 2.500 yang dipermainkan, yang ditipu itu orangnya. Begitu Tuhan bicara, mungkin Tuhan sayang sama saya bilang ke suami Pi, kata Tuhan, uang itu tidak akan kembali. Oh gitu ya? Ya sudah, kita nggak usah datang deh kalau setiap diundang. Sampai sekarang saya nggak pernah datang dan saya sudah melupakannya sama sekali. Tapi apa hal yang terjadi? Itu rasanya uang itu datang bukan dari dia. Ya sumbernya itu Tuhan yang mengerjakannya. Sehingga uang yang hilang itu kembali. Nah itulah secara ajaibnya Tuhan ya. Makanya kita percayakan, gantungkan setiap masalah ada di dalam tangan Tuhan. Aku mengucap syukur. Amin. Nah ini jadi saya bersyukur sekali. Jadi ini kita sharing ya, luar biasa, saling melengkapi dari Ibu Fiona ya. Tadi juga Pak Yosef, tadi juga Pak Joni ya bertanya, itu juga satu peneguhan bahwa kita tidak boleh melihat siapapun tuh orangnya. Kalau salah tembak langsung tegur ya. Kenapa mesti takut? Kalau itu firman iya dan amin. Betul Bu Fiona? Kita setuju ya. Kenapa? Karena dia pun manusia. Jangan sampai nanti dia namanya tidak tercatat di surga, tapi kita justru mengasihi dia untuk diselamatkan supaya dia ke surga. Nah, dan Tuhan akan membenarkan kita yang menegur. Satu orangnya tuh gitu. Kalau udah melenceng, kita yang aleng. Cedar. Itulah saya orang. Ya. Sama Bu, aku juga sama. Pokoknya aku orangnya ya apa yang aku mau bilang aku pasti katakan gitu. Jadi aku nggak yang mau, maksudnya apalagi sesuatu yang nggak pas di hati aku ya, aku nggak orangnya gini. Ntar aku ngomong dulu deh ke Bu Elia, ke Mami. Aku nggak, langsung aku hadapin. Oh ini orang kok gitu sih? Aku tunggu kasih waktu sehari, 2 hari, 3 hari nggak kunjung tiba. Langsung aku dengan caraku sendiri. Oh kamu nggak bisa dengan cara A, ya udah berarti dengan cara B. Yang penting waktu di cara A, aku sudah dengan nice ya, dengan ramah dan baik hati, lemah lembut. Ternyata kamu tidak menghiraukan, ya aku mau nggak mau pakai cara B gitu. Karena kalau enggak apa ya, jadi kebiasaan gitu ya. Selain kebiasaan, jadi dia yang mendapat pujian, kita yang jelek.
Aku nggak mau juga begitu gitu ya. Mang hamba-hamba Tuhan nih, tapi tadi Bu Elia endingnya enak ya, hamba Tuhannya mengerti. Lebih banyak hamba Tuhan tuh nggak mengerti, Bu. Kalau pas kita bilang apa, dia akan lebih bagaimana gitu ya. Aku aja itu makanya dulu aku juga pelayanan WL itu udah dibilang bahasanya mungkin udah WL. Ya udah WL mungkin ya WL udah inilah ya. Terus udah gitu itu Bapak gembalanya sendiri, gembalanya udah beberapa tahun, 4 tahun apa ya. Itu tiba-tiba dia bilang, aduh Biona, tiba-tiba dia duduk di depan, dia panggil tuh setelah ibadah. Biona, maaf ya, kalau kamu lagi lagi worship leader di depan, tolong rambutnya jangan dikibas-kibaskan. Aku bingung ya, dikibas-kibaskan. Kapan aku kibas-kibaskan? Katanya jadi laki-laki yang duduk di laki-laki yang melihat akan berpikir yang lain. Terus aku begini, laki-laki yang mana? Terus rambut dikibas-kibaskan sekali itu ya. Kedua kali hari itu aku dipanggil lagi nih yang Bapak Gembala ini. Biona sini, tolong ya lipstiknya jangan merah darah loh. Pak, ini kan saya biasa pakai lipstik begini. Diganti yang lebih muda. Aku bingung. Terakhir rambut aku kan merah ya, dulu maksudnya berwarna lah. Dia panggil lagi. Biona sini gitu ya, pas lagi bawa WL. Tolong ya rambutnya jangan berwarna dicat hitam. Aku mulai ngadu tuh ke Mami. Mami, aku kan malu ya, aku digitu-gituin, maksudnya kok kayak jadi aku tuh kayak bagaimana gitu dilihat waktu WL ya. Jadinya bukan kayak kuasa, tapi orang berarti fokusnya Bapak inilah ya, terutama fokusnya ke yang nggak tahu lah kemana. Kata Mami gini langsung, bukannya laki-laki yang datang di situ semua yang datang ya pasti memuji menyembah Tuhan dengar firman Tuhan. Dasar aja tuh Bapak Gembalanya. Mami yang tegur. Pak, katanya, kenapa Biona nggak boleh ini? Wow, Mami itu yang tegur ya. Langsung ya udah gitu ya. Jadi memang benar Bu Ali, Bu Elia, Mami langsung tuh tegur. Udah dari situ ya yang endingnya yang kayak kata Pak Joni ya. Udah nggak dianggap, udah mulai digosipin, difitnah, dituduh ini, tuduh itu. Padahal enggak. Jadi dia tuduh ya udah kata Mami udah mundur aja lah. Udah terus kita keluar ya. Jadi endingnya ya bukannya dari kita ya. Jadi kalau Bu Elia bagus, kalau kita gembalanya nggak ada pengertian. Tapi ya udahlah, kita maksudnya nggak kita anggap lah, kita tetap bersyukur gitu aja. Haleluya. Puji Tuhan. Amin ya. Ya, itulah ya suka dukanya, tapi memang itulah semua seizin Tuhan, kami bersyukur. Ya terima kasih ini juga ya untuk sharingnya, untuk firmannya juga. Mari saat ini kita tutup ya. Jadi untuk ini kita sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Pak Luski Tuhan yang sudah menyampaikan sabda-Mu Tuhan Yesus. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, kepekaanmu ya Bapak, dan Kau berkati kesehatannya juga, dan Kau berkati setiap bisnisnya, propertinya Tuhan, dibuatnya berhasil, dijauhkan di setiap orang penipuan, hipnotis, kuasa kegelapan, apapun juga Tuhan. Sertai Tuhan Yesus yang pasukan malaikat-Mu, kemana dia melangkah, Engkau menyertainya senantiasa, dibuatnya berhasil, anaknya dibuat berhasil, sukses ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kasih anugerah-Mu masih ada ya Bapak untuk Pak Luski. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa saat ini juga Bapak untuk Ibu Biona. Berkati Tuhan, dia sudah memimpin pujian, dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau pakai dia Bapak, di mana Tuhan Yesus gereja membutuhkan Tuhan memimpin pujian, Kau pakai Bapak. Anak-Mu ini Tuhan Yesus menjadi berkat ya Bapak. Dalam kasih anugerah-Mu, Kau berkati suaminya juga ya Bapak. Dengan tali kasih-Mu Tuhan, di dalam pekerjaannya dibuatnya berhasil. Sudah dalam hidupnya Tuhan, tidak ada hambatan rintangan apapun juga. Dijauhkan perampok, pencuri, begal, apapun juga Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Engkau yang melindungi isi keluarga. Berkati senantiasa ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini ya Bapak untuk Ribka juga Tuhan, berkati Ribka ya Bapak. Kami percaya Ribka diberikan kekuatan kesehatan, Ibu Retno disembuhkan, dipulihkan di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan Ribka ke dalam tamu ya Bapak, biarkan rohnya terus memuji, menyembah
terus Tuhan Yesus dan berdoa ya Bapak. Karena kami percaya apa yang mereka lakukan tidak kembali sia-sia, tetapi ada jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa Ribka Bapak, berkati keluarganya Ibu Retno juga, ada pemulihan sisi keluarga. Kami serahkan ke dalam tamu. Demikian juga kami berdoa ya Bapak, untuk Pak Yosef juga Tuhan berkati Yosef Bapak yang ada di Tegal. Kami percaya berkati terus Bapak bisnisnya. Bapak kami percaya tidak ada perkara yang mustahil Tuhan Yesus. Apapun goncangan hidupnya, apapun masalah hidup dalam rumah tangannya, Engkau akan mengembalikan secara ajaib Tuhan. Engkau menggantikan Bapak lebih daripada sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Kami percaya Tuhan Yesus ada anugerah-Mu Tuhan Yesus yang memulihkan segala sesuatunya Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau untuk Pak Yosef ini Tuhan Yesus. Terima kasih berkati keluarganya. Bapak, keluarga besarnya Tuhan, Kau tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Rasman. Berkati Pak Rasman kekuatan kesehatannya. Berkati istrinya Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Dan keberkati kedua anaknya Bapak. Buat sesuatunya berhasil Tuhan Yesus. Kami percaya ada pemulihan Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu meneguhkan dan menguatkan ya Bapak. Kami percaya dia tidak mundur. Dia akan semakin radikal dengan Engkau. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Pak Joni. Berkati Pak Joni Tuhan Yesus. Mampukan Bapak di mana dia mendengar setiap hamba-hambanya ya Bapak. Biarkan dia punya roh radikal untuk belajar menegur Tuhan Yesus. Untuk tidak diam Tuhan. Tetapi roh-Mu ada bersama Pak Joni. Sehingga apa yang Engkau ingin katakan. Kau pakai bibir lidahnya Bapak untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga setiap hamba-hamba Tuhan yang bertobat ya Bapak. Karena kami percaya Bapak. Dalam kebenaran Tuhan Yesus Engkau yang akan membela Bapak. Sehingga mempertobatkan orang-orang ya Bapak. Yang mulai melenceng ya Bapak. Terima kasih berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati Pak Joni apapun yang dikerjakannya dia buat berhasil. Berikan dia kekuatan, kesehatan ya Bapak. Di dalam anugerah-Mu penuh sukacita, damai sejahtera Allah. Perlindungan yang sempurna. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk Zoom ini Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tamu Tuhan. Seberapapun yang hadir Engkau yang memberkati. Sehingga Bapak firman ini akan jadi berkat Tuhan Yesus yang mendengarkan akan banyak Tuhan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Lewat sabdamu ini Tuhan Yesus akan menjadi saksimu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami saat mengucap syukur saat ini kami satu dengan yang lain akan berpisah. Kami akan istirahat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Semua bagi kemuliaan-Mu Tuhan untuk menyenangkan Engkau saja ya Bapak. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya dalam nama satu Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Elia doanya. Tuhan Pak Luski, Tuhan berkati. Pak Luski, Tuhan berkati. Terima kasih Biona, Ya, Tuhan Pak berkati Luski. ya. Tuhan berkati. Ibu, Pak Luski, Ibu Elia, Tuhan berkati. Pak Joni, Tuhan berkati. Biona. Ya, Pak Ya, Joni. Bu Retno, Terima kasih. Rita. Bu Elia, Tuhan Selamat berkati. malam, selamat istirahat. Bu Bu Biona, Elia, Tuhan berkati Bu Retno, semuanya. Tuhan Oke. berkati. Tuhan berkati ya. Shalom semuanya. Halo.